saya akan menyampaikan makalah saya atau mempresentasikan makalah saya pada mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu di Lembaga Pendidikan Islam, dosen pengampu Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD dan Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD. Makalah yang akan saya sampaikan berjudul Teori dan Konsep Core Bisnis Penyelenggaraan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren. Saya sendiri, Abdullah Marisi, NIM 2020200001. Pembahasan saya pada bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, bagaimana teori dan konsep core bisnis penyelenggaraan pendidikan dan pada lembaga pendidikan Islam dan pesantren. Tujuan untuk mengetahui bagaimana teori dan konsep core bisnis penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan Islam dan pondok pesantren. Bab 2 pembahasan. Di pembahasan saya akan membahas tentang yang pertama, lembaga pendidikan dan tantangannya, strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam atau LPI. Yang ketiga, penggerakan dalam pendidikan Islam, pengawasan dalam pendidikan Islam, serta sistem perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan pada pondok pesantren. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam pembangunan kepribadian dan peradaban kemanusiaan. Memperhatikan sejarah, maka dunia pendidikan mengalami perkembangan secara dinamis, mulai dari materi pelajaran, sistem pembelajaran, hingga manajemen pengelolaan. Salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia adalah pondok pesantren. Banyak ahli mengemukakan bahwa pondok pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan yang terpenting dan tertua di Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan pengetahuan keagamaan Islam. Sebelum Belanda datang, lembaga pendidikan tipe pondok pesantren telah terlebih dahulu berdiri di tanah Nusantara Indonesia. Sebagai wadah pembelajaran pendidikan Islam, maka LPI harus dikelola dengan cara yang efektif, efisien, dan modern, dengan tetap berpijak pada ajaran Islam. Lembaga pendidikan Islam tidak boleh tabu dengan manajemen modern dan bahkan sudah saatnya mengkaji ulang manajemen paternalistik yang selama ini lebih banyak mewarnai tata kelola lembaga pendidikan Islam. Upaya untuk mengimplementasikan dengan tepat perintah Allah Subhanahu wa taala agar pendidikan Islam mampu melahirkan generasi terbaik, khairul ummah, harus dipahami sebagai perintah untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Mencari dan menerapkan berbagai strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Terdapat beberapa strategi pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang dapat ditawarkan kepada para pengelola atau sekolah, madrasah, dan LPI lainnya. Yaitu pertama, menerapkan fungsi-fungsi manajemen pendidikan Islam secara konsisten dan komprehensif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau pengarahan, dan pengawasan. Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara terpadu dengan target menghasilkan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas yang mampu mencetak lulusan yang bermutu dan unggul. Kedua, menerapkan 4 strategi pengelolaan yakni strategi substantif, strategi bottom up, strategi deregulasi, dan strategi kooperatif. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya pribadi dan bagi yang menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.